Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya robbal alamin. Nah, Anandaku semua, hari ini kita sudah masuk di tematik 1G. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar subtema 1. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Nah, baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, murid atau anandanya ustazah mampu membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, murid mampu menyanyikan lagu dengan nada panjang dan pendek. Dan yang ketiga, murid atau anandanya ustazah mampu mengetahui bunyi dan lambang sila keempat Pancasila. Selanjutnya, apa manfaatnya bagiku? Nah, manfaat setelah mempelajari materi ini adalah kita dapat mengetahui mana saja yang termasuk benda hidup dan mana yang bukan benda hidup. Kemudian, kita juga dapat menyanyikan suatu lagu dengan baik ketika kita bisa membedakan bagaimana cara menyanyikan lagu dengan panjang dan dengan nada yang pendek. Serta kita dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keyword atau kata kunci untuk pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Benda hidup, 2. Benda tidak hidup, ketiga lagu, dan yang keempat Pancasila sila keempat. Mari kita simak materi pembelajaran kita hari ini. Nah, ternyata untuk buku 1G, tema pembelajaran kita adalah benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, untuk subtema pertama, kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Oke, silahkan anandanya ustazah perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada pada layar masing-masing. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya? Oke, baik. Nah, pertanyaan ustazah, manakah yang termasuk makhluk hidup? Makhluk hidup sama dengan benda hidup ya. Kemudian, pertanyaan kedua, manakah yang termasuk benda tidak hidup? Oke, baik. Agar anandanya ustazah mudah untuk membedakan mana benda hidup dan benda tidak hidup, ustazah akan menjelaskan. Nah, benda hidup artinya adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah yang hidup. Yang hidup itu artinya bisa bernafas, makan, minum, bertumbuh besar, dan juga dapat mati. Jadi itu yang dimaksud dengan benda atau makhluk hidup. Nah, kira-kira dari penjelasan ustazah tadi, mana yang termasuk makhluk hidup? Betul sekali, yang termasuk sebagai makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa bisa manusia, hewan, dan tumbuhan? Karena sesuai dengan ciri-ciri yang ustazah sebutkan tadi, bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah dia itu bisa bernafas, seperti manusia, kemudian makan dan minum, kemudian bertumbuh besar seperti tanaman, dan dapat mati. Begitupun dengan manusia, tanaman, dan hewan. Makanya ketiganya adalah contoh makhluk hidup. Selanjutnya, manakah yang termasuk benda tidak hidup? Berarti benda tidak hidup adalah selain yang ketiga itu. Selain dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda tidak hidup. Ya, atau benda tidak hidup sama dengan benda mati, yang artinya tidak dapat bergerak kecuali digerakkan oleh manusia atau benda yang hidup ya. Jadi itu perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Jadi contoh benda mati adalah batu. Kemudian yang bisa kalian perhatikan pada gambar, bangunan-bangunan,
kemudian ada perosotan anak-anak, selanjutnya ada bola. Nah, coba kalian perhatikan bola. Bola adalah benda mati atau benda tidak hidup, karena bola hanya bisa bergerak ketika manusia yang menggerakkannya. Oke, baik. Nah, pembelajaran pertama. Silahkan anak-anaknya Ustazah membuka buku tematiknya, pembelajaran 1. Nah, coba kalian perhatikan di bukunya. Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada buku kalian. Tuliskan huruf H jika benda tersebut termasuk benda hidup. Dan tuliskan huruf T jika termasuk benda tidak hidup ya. Tuliskan pada gambar yang ada di buku kalian. Bisa kalian perhatikan ya, Ustazah akan berikan contoh. Nah, tadi yang termasuk benda hidup itu apa saja? Oke, betul sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Berarti contoh yang pertama yang akan Ustazah tuliskan huruf H adalah pada gambar manusia. Ustazah akan memberikan huruf H karena manusia adalah contoh benda hidup. Selanjutnya, huruf T jika benda tidak hidup atau benda mati. Nah, Ustazah akan memberikan huruf T yang pertama pada sepeda. Coba kalian perhatikan, sepeda itu bisa bergerak ketika ada manusia yang menggerakkannya. Berarti sepeda termasuk benda tidak hidup. Nah, silahkan anak-anaknya Ustazah memberikan tanda sendiri pada buku tematiknya, huruf H untuk benda yang hidup dan huruf T untuk benda tak hidup. Oke, ayo kita bernyanyi ya dengan memperhatikan bunyi pendek dan bunyi panjangnya pada lagu berikut ini. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Sekali lagi ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, tadi anak-anaknya Ustazah sudah mendengar lagu Lihat Kebunku ya. Apakah ada di antara anak-anak Ustazah yang tidak menghafal lagu tersebut? Masya Allah, sepertinya semua sudah menghafal ya lagunya. Tinggal anak-anaknya Ustazah perhatikan kembali lirik dari teks lagu tadi. Kemudian perhatikan tandanya kapan kita menyanyikan dengan lagu atau dengan nada yang panjang dan kapan kita menyanyikan dengan nada yang pendek. Oke, baik. Nah, selanjutnya coba perhatikan benda-benda yang ada di sekolahmu. Afwan ya, maksudnya di sini benda yang ada di sekitar anak-anaknya Ustazah bagi yang berada di rumah. Manakah yang termasuk benda hidup? Kemudian yang kedua, manakah yang termasuk benda tidak hidup? Nah, silahkan anak-anaknya Ustazah menuliskan jawabannya pada kotak yang tersedia di buku tematiknya. Minimal anak-anaknya Ustazah dapat menuliskan 3 benda hidup yang ada di sekitarnya dan 3 benda tak hidup yang ada di sekitar anak-anakku sekarang. Oke, selanjutnya mari kita belajar tentang Pancasila. Nah, di pembelajaran tematik sebelumnya, kita sudah belajar tentang lambang dan bunyi sila Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga. Hari ini, kita akan belajar bunyi atau lambang sila keempat Pancasila. Nah, coba kita perhatikan ya. Lambang Garuda termasuk benda tidak hidup.
Jadi lambang Garuda itu termasuk benda tak hidup karena dia adalah benda mati, yang berarti dia bukan benda atau makhluk hidup. Nah, coba perhatikan perisai pada burung Garuda. Nah, coba kalian perhatikan perisai burung Garuda berikut ini. Terdapat lambang sila-sila Pancasila. Misalnya, lambang sila keempat. Nah, kita fokus pada sila keempat Pancasila. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Bisa kalian perhatikan ya. Jadi, dalam perisai Pancasila ini ada 5 lambang Pancasila. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang lambang Pancasila sila keempat, yaitu kepala banteng. Jadi diingat baik-baik ya, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Jadi ketika nanti misalnya terdapat dalam soal ujian, coba nandanya Ustazah tuliskan lambang sila keempat Pancasila, maka silahkan menuliskan kepala banteng. Bukan banteng saja ya, karena jika banteng berarti satu ekor banteng yang dimaksud. Padahal dalam Pancasila ini yang dimaksud hanyalah kepala banteng saja. Nah, adapun bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sepertinya dari 5 bunyi sila Pancasila, sila keempat adalah sila yang paling panjang bunyinya ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Anandanya Ustazah sudah bisa kan mengetahui lambang dan bunyi sila keempat Pancasila? Jika sudah, mari kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Coba kalian amati gambar berikut. Lingkarilah benda yang termasuk benda hidup. Wah, ternyata Anandanya Ustazah diminta untuk melingkari pada buku tematiknya mana saja termasuk benda hidup pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar ya. Pada hari Ahad, keluarga Nina melakukan kegiatan bersama. Jadi, kalian memberi lingkaran atau melingkari benda yang termasuk benda hidup. Oke, sudah bisa dilingkari nandanya Ustazah ya di buku tematiknya. Selanjutnya, ayo membaca. Silahkan anandanya Ustazah membaca kembali teks mengenai benda hidup dan benda tidak hidup di buku tematiknya dengan saksama. Selanjutnya, setelah kalian membaca materi atau teks mengenai benda hidup dan benda tak hidup, silahkan kalian lingkari pada bukunya manakah ciri-ciri benda hidup. Jadi yang diminta di sini untuk dilingkari adalah ciri-ciri benda hidup. Apakah dia bergerak, tidak makan, tidak dapat bergerak sendiri, memerlukan minuman, tumbuh semakin besar, bernapas, tidak tumbuh, dan memerlukan makanan. Kira-kira yang mana yang termasuk dari ciri-ciri benda hidup? Nah, Ustazah ulang, yang termasuk benda hidup adalah hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah contoh benda hidup. Silahkan kalian mengamati ciri-ciri dari ketiga benda hidup tersebut, kemudian lingkarilah pada buku tematik Anandanya Ustazah. Selanjutnya, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan tanaman apa saja yang dirawat ibu. Ini adalah Ibu Nina ya. Nah, tanaman apa saja yang dirawat oleh Ibu Nina? Bisa kalian perhatikan gambarnya. Setelah itu, coba nandanya Ustazah menyebutkan bagaimana ciri-cirinya. Ayo kita ceritakan bersama-sama. Oke, Ustazah akan bantu ya. Jadi, tanaman yang dirawat oleh ibu adalah misalnya bunga mawar. Ya, Ustazah sebutkan salah satu contohnya bunga mawar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, bunga mawar ini dia tumbuh. Kemudian, ciri-ciri yang lainnya dia memiliki daun,
kemudian ada tangkainya, ada batangnya, ada akarnya. Itu adalah ciri-ciri dari bunga mawar. Kemudian tentunya bunga mawar ini tidak dapat tumbuh jika kita tidak memberikan makanan dan minuman kepada bunga tersebut. Apa makanan dan minuman untuk tanaman? Oke, betul sekali. Makanan untuk tanaman adalah pupuk. Ya, jadi kita bisa memberi pupuk kepada tanaman itu agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Selanjutnya, minuman untuk tanaman ya sama seperti dengan manusia, yaitu tanaman membutuhkan air. Jadi ketika misalnya kita tidak memberikan makanan dan minuman kepada tanaman, maka tanaman itu juga akan mati, ya. Makanya dia atau tanaman ini dinamakan sebagai benda hidup, ya, karena dia memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan kehidupannya atau pertumbuhannya. Banyak sekali ya jenis tanaman yang dirawat oleh Ibu Nina. Ada bunga matahari, kemudian ada buah-buahan, dan masih banyak lagi jenis-jenis tanaman yang dirawat oleh Ibu Nina. Nah, baik anak-anaknya Ustazah, apakah sudah mengerti tentang perbedaan benda hidup dan tidak hidup? Alhamdulillah, jika sudah mengerti tentang perbedaan benda hidup dan benda tidak hidup, nah coba kita perhatikan gerakan berikut ini. Anak-anak Ustazah bisa mengikuti gerakannya ya di tempatnya sambil kita berolahraga secara ringan. Adapun arahannya atau instruksinya yaitu berdirilah dengan tegak. Kemudian arahkan pandanganmu lurus ke depan. Oke, silakan anak-anak Ustazah mengambil posisi sesuai dengan yang disampaikan pada pembelajaran hari ini. Berdirilah dengan tegak. Oke, sudah. Arahkan pandanganmu lurus ke depan. Sudah. Kemudian, langkahkan kaki kiri dan kananmu secara bergantian. Ayunkan juga tanganmu mengikuti irama langkah kakimu. Berjalanlah bersama-sama sesuai aba-aba anandanya Ustazah sendiri ya. Jadi ketika kalian memajukan kaki kiri, maka tangan yang diayunkan ke depan adalah tangan kanan. Betul sekali. Ini sama ketika kita melakukan gerak jalan ya. Apakah anandanya Ustazah biasa melihat kegiatan gerak jalan? Tentu, apalagi biasanya ketika pada acara 17-an ya, 17 Agustus, biasanya ada perlombaan gerak jalan. Nah, jadi langkahnya seperti itu, silakan anak-anaknya Ustazah melakukan gerakan berikut ini minimal 2 meter dari tempatnya berdiri sekarang. Oke, dalam hitungan ketiga, silakan dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Hebat sekali anak soleh dan solehanya Ustazah. Selanjutnya masih ada ya. Ini olahraga ringan di rumah. Sambil tetap menjaga kesehatan, makanya kita harus tetap rajin berolahraga. Sekarang, ayo berlari. Berlarinya tidak usah terlalu jauh ya. Lakukan gerakan berlari di tempat. Ternyata hanya gerakan berlari di tempat. Coba kalian berlari, semakin lama semakin cepat. Oke, jadi yang pertama kalian berlari kecil-kecil dulu di tempatnya masing-masing. Awak mulanya pelan-pelan, kemudian semakin lama semakin cepat. Kemudian yang terakhir, berlarilah ke depan perlahan, kemudian semakin lama semakin cepat. Kira-kira anak-anaknya Ustazah kalau misalnya sekarang sedang melakukan pembelajaran atau menyimak pembelajaran di kamar, kira-kira ketika kalian berlari, kalian akan sampai di mana? Ayo coba ditirukan gerakan berikut ini ya. Berlari terlebih dahulu, kemudian secara pelan-pelan, dan sampai akhirnya semakin cepat. Kira-kira kalian sampai di mana? Apakah sampai di teras rumah, sampai di dapur, sampai di ruang tamu, atau di mana saja? Silakan dilakukan ya anak soleh dan soleha.
Oke, good. Masya Allah, ada yang ngos-ngosan, berkeringat. Berarti anandanya Ustazah sudah melakukan olahraga secara perlahan-lahan ya di rumahnya. Sehingga nanti ketika anandanya Ustazah sering melakukan kegiatan olahraga, tubuh anandanya Ustazah menjadi sehat. Oke, nah ternyata kita sudah berada di ujung pembelajaran. Berarti ada tugas ya untuk anandanya Ustazah. Adapun tugasnya yaitu soal ayo berlatih di halaman 7 nomor 1 dan 2. Kemudian soal ayo berlatih di halaman 12 nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk nomor 2 halaman 17 ini kalian hanya menulis bagian A dan bagian B yang Ustazah tampilkan ini. Yang pertama yaitu kelinci makan wortel dan yang kedua katak melompat-lompat. Silahkan kalian tirukan dalam tulisan tegak bersambung. Oke, baik anandanya Ustazah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ustazah ucapkan syukron jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.